Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah ya, pekerjaan, aktivitas kita sehingga menjadikan itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita senantiasa nanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita saat ini berada di ujung tahun ya, Masehi terutama, yaitu tahun 2022, dan kita akan memasuki tahun baru yaitu 2023. Nah, di sini ada sedikit kita belajar bimbingan-bimbingan ya dari Al-Qur'an, juga dari sunnah, dari hadis, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya, dari berganti hari, berganti bulan ya, kemudian akumulasinya berganti tahun, itu bagaimana bimbingannya ya kan, bukan sekedar kita ganti hari, ganti jam ya, kemudian aktivitas itu tidak ada penilaiannya itu, atau tidak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di Quran surah ke-51 Az-Zariyat di ayat ke-56 sudah dijelaskan ya, ayatnya yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Maknya di situ menafikan ya, jadi maknya sifatnya nafi itu gini, meniadakan ya, meniadakan sesuatu ya. Jadi kalau ayatnya hanya sampai wama khalaqtul jinna wal ins ya, atau wal insa, cuman hanya sampai situ, maka kita saat ini tidak tercipta. Tapi karena ketemu illa liya'budun, kecuali, nah, kecuali menjadikan aktivitas kita itu sebagai ibadah ya. Jadi apapun aktivitas kita saat ini jadikan sebagai ibadah ya. Kalau bekerjanya sebagai ibadah, kalau makannya sebagai ibadah. Bagaimana bisa menjadi ibadah? Kerjakan karena Allah ya kan, ikhlas karena Allah ya. Kemudian kerjakan sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diridhai Allah. Jadi kalau kita beraktivitas itu, aktivitas itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan harus didasari dengan ikhlas. Nah, orang beriman itu punya daya pikir yang panjang ya, punya visi yang panjang ya, sampai ke akhirat. Itulah nanti yang dimaksud di Al-Qur'an nanti di surah Al-Hasyr ya, ayat ke-18 ya, surah 59 ayat ke-18 itu Allah menyampaikan dengan sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa yaitu setiap diri itu nafsun hendaklah berkontemplasi. Kontemplasi itu bahasa Arabnya muhasabah, bermuhasabah dan siapkan untuk hari esok. Jadi sudah sangat jelas ya. Esok di sini ghad, yang di sini dimaksud di sini adalah lighad, di sini yang dimaksud adalah sampai dengan ke akhirat. Ya, sampai dengan akhirat. Jadi kalau ada orang hanya visinya di dunia saja ya, dia tidak memikirkan alam selanjutnya nih, kubur ya, sampai dengan akhirat, maka kata Allah itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu punya visi dunia, akhirat, sampai dengan akhirat, dan dimulai dari akhirat dulu segala aktivitasnya itu. Maksudnya bagaimana? Ya kan, kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah ya. Maka kalau cuma sampai dunia saja, misal saya ambil contoh, misal ada orang ingin menjadikan anaknya dari SD, mungkin dari SMP, kemudian dia lulus kuliah ya, kemudian dia ingin jadi dokter, hanya dokter dunia saja, tapi tidak ada persiapan untuk sampai dengan ke akhirat ya, maka dikubur pasien mana yang mau diobati, gitu kan. Nah, maka dari itu Islam tidak mengajukan seperti itu. Orang beriman itu visinya panjang sampai dengan ke akhirat ya,
sampai dengan ke akhirat. Bagaimana persiapannya nanti? Makanya disiapkan bekalnya. Jadi bukan sekedar kita berganti tahun, ya kan, berganti hari, ya kan, boleh kita merayakan, ya kan, pergantian tahun dan sebagainya. Ya dalam arti merayakan ini bukan berarti kita mengikuti adat atau budaya lain atau agama lain, ya, dalam arti mungkin berkontemplasi tadi, muhasabah, ya, bermuhasabah aktivitas kita di tahun sebelumnya itu sudah jadi ibadah belum, berapa persen sudah jadi ibadah. Karena itu kan ditanya, maka saking pentingnya waktu itu, ya sampai Allah bersumpah, ya di surah Al-Asr itu, surah ke-103 itu, wal asyr, ya, wawunya qasam, itu sumpah, dan demi waktu, demi masa, segala aktivitasmu itu aku berikan modal waktu 24 jam, ya, 24 jam sehari, jangan sampai rugi. Innal insana lafi khusr, tapi sayang, kata Allah, sungguh, ya, sungguh dari aktivitas yang aku berikan waktu, modal waktu di dalamnya itu, ada manusianya potensi rugi, ya kan. Jadi orang beriman itu jangan sampai setiap detiknya waktu yang berjalan ini ada aktivitas yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu kalau ada aktivitas, ya, yang tidak ada nilainya, atau dia kerjakan tidak karena Allah, maka dia rugi, itu potensi rugi. Kecuali, nah, ada kecualinya nih, illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang dia punya iman, dengan imannya itu wa'amilus sholihat, dia beramal soleh, ya, ini rugi dalam konteks akhirat, ya, dalam konteks akhirat. Jadi jangan sampai waktu kita ini kita gunakan, ya kan, kemudian di dalamnya itu kita mengalami kerugian, ya. Rugi di sini saking pentingnya sampai Allah membukanya dengan sumpah, artinya waktu itu gunakan dengan semaksimal mungkin, ya, dengan iman. Nah, dalam Islam, ya, alhamdulillah kita sudah beriman, maka insya Allah aktivitas waktu ini yang didasari dengan iman, maka akan insya Allah bernilai ibadah, ya. Syaratnya, ya, dengan ikhlas kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di tahun, berganti tahun, ya, berganti bulan, itu berganti, kemudian ya, ditanya kita nanti kan usianya itu sudah digunakan untuk apa, ya, umur kita ini mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30, 40, mungkin ada yang sudah usianya 60 ke atas, ya. Maka dari itu bukan ingin dinilai dari angkanya, tapi sudah berapa besar, ya, aktivitas yang kita lalui sampai saat ini, yang itu ada nilai ibadah, nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk dalam keadaan golongan orang-orang yang rugi, dan itu semua nanti akan ditanyakan, ya, usia kita, umur kita digunakan untuk apa, apakah sudah digunakan kepada kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan, yang juga Nabi contohkan, ya, dan para ulama-ulama kita yang sudah menjelaskan itu semua dengan sangat-sangat jelas. Semoga di tahun baru yang kita akan jumpai ini, kehidupan kita menjadi lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala titian aktivitas kita, sampai kita kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.